bahasa Inggris nggak cukup dengan membaca buku saja ya. Kalian tidak bisa membaca buku dan menghafal saja. Tapi dalam belajar bahasa Inggris kita juga membutuhkan praktek yang harus kita sering-sering lakukan ya. Jadi teori aja nggak bisa. Teori aja nggak cukup. Belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa apa aja ya. Kalau kita nggak pernah ngomong, nggak pernah kita langsung praktek, ini tidak akan pernah membantu bahasa Inggris kita menjadi bagus. Bahkan nanti kita akan lupa dengan bahasa itu sendiri. Semakin jarang digunakan, maka semakin cepat kita akan lupa dengan bahasa. Terutama bahasa Inggris ya, karena ini adalah bukan bahasa utama kita, bukan bahasa nenek moyang kita. Otomatis kita perlu belajar dan kita perlu penghafalan, kita perlu praktek yang banyak, dan kita perlu motivasi yang cukup untuk belajar bahasa Inggris. Tidak cukup hanya membaca saja ya. Kalian membaca buku sekarang, kemudian besoknya lagi kalian membaca buku, lusa kalian membaca buku lagi tanpa adanya praktek. So ini sama dengan useless, percuma ya. There is no sense. You cannot learn any languages without practice. So, bahasa apapun ya, kalau kalian belajar itu perlu praktek. Semakin sering kalian ucapkan, semakin bagus nanti pengucapan kalian pada setiap kata. So, kalau kalian sering-sering mengucapkan bahasa Inggris, ya, kata-kata dalam bahasa Inggris, nanti otomatis kalian tidak akan kesusahan pada saat kalian ingin mengucapkan kata atau kalian berbicara dengan bahasa Inggris, baik itu dengan orang asing ataupun teman-teman kalian yang sedang belajar bahasa Inggris. So, nanti semakin sering bahasa Inggris itu dilatih, semakin bagus juga pengucapannya atau pronunciation-nya. Oke, karena saya juga sebelumnya pada saat saya kuliah, saya mendapatkan komen dari salah satu dosen saya bahwa di sana di sertifikat itu ditulis saya ini bagus di grammar, bukannya so pintar, tapi ini adalah faktanya. Saya itu bagus di grammar topik, tapi di pengucapan saya sering salah gitu. Jadi saya sering kali mengucapkan kata ya itu nggak perfect. Artinya kata itu bisa salah. Saya mengucapkan kalimat, saya mengucapkan kata itu nggak pas sesuai dengan standar pronunciation-nya, pengucapannya itu nggak pas. Nah, sejak saya membaca notisnya, saya termotivasi gitu. Saya mau benerin ini. I want to fix this. Right? I cannot accept this because this is not really a satisfied result of my study. So that's why I decided I have to take more practices to speak, to pronounce words in English. Right? So saya tidak stop di situ. Saya melihat notifikasi, saya melihat notis, saya melihat suggestion atau saran dari dosen saya bahwa saya harus belajar lebih di pronunciation atau di pengucapan. Makanya saya lebih banyak mengambil praktek. Saya lebih banyak mencari narasumber, baik itu video dalam bahasa Inggris, baik itu film dalam bahasa Inggris, baik itu lagu bahasa Inggris. Jadi saya lebih sering fokus ke pronunciation-nya. Saya mau dengerin dulu. Saya dengerin gimana orang native atau orang bule atau orang asli Inggris, Amerika atau Australia yang mengucapkan bahasa Inggris itu sedetail mungkin. Jadi ada banyak sekali pengucapan ya, suara ya, atau very small sounds itu benar-benar harus dipahami. Kayak kita bilang I pretend, I accept. Jadi suara itu walaupun kecil ya di sana ya, ada suara T lah terakhir, kemudian ada G, itu harus terdengar. Jadi saya lebih ke detailnya gitu. Saya lebih menonton video bahasa Inggris yang benar-benar ini adalah
orang asli Amerika, ini adalah orang asli Inggris. Jadi saya bisa bandingin, oh ternyata bahasa Inggris saya kurang di sini. Oh ternyata pengucapan atau pronunciation saya itu kurangnya di sini. Jadi saya latih dan latih. Oke. Tentunya ini membutuhkan waktu. Nggak mungkin kita berbicara nggak mungkin kita belajar sekarang, kita praktek sekarang, besoknya udah perfect. Ini semuanya butuh proses. Untuk kalian yang baru belajar bahasa Inggris, kalian nggak usah pesimis, nggak usah kalian patah semangat, putus asa, apalagi ya. Nggak usah kalian patah semangat tuh bahasa Inggris saya nggak bagus. Nggak usah seperti itu. Karena saya juga belajar dari nol dan bahkan sampai sekarang saya masih belajar bahasa Inggris. Karena saya masih merasa ini belum cukup. So this is not enough yet. I still have to learn more about English. And you too, right? Kalian juga mesti belajar bahasa Inggris dan tentunya kalian cari motivasi yang bagus ya agar kalian tidak putus-putus belajarnya. Kalian belajar hari ini, besok tidak, 2 hari lagi belajar dan seterusnya. Ini biar kalian lanjut belajarnya. Dan belajarnya itu pun gak sekedar belajar. Jadi belajar sesuai dengan gramatikal, kalian belajar sesuai dengan tata bahasa yang bagus, kemudian kalian belajar sesuai dengan pronunciation atau pengucapan bahasa Inggris yang bagus, sehingga nanti orang lain mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Dan ini juga akan menambah respect gitu loh. Kalau kalian ngomong bahasa Inggris itu dengan nada yang kecil, my name is bla bla bla, people cannot respect you. So usahakan kalau kalian berbicara, kalau kalian ngomong bahasa Inggris itu jelas. Oke, well, my name is kayak gitu ya. Let me introduce myself to you. Hi everyone. Oke, so kalian ngomong bahasa Inggris itu penuh dengan energi sehingga orang lain itu, wow, he has very good accent. He has very good English accent when he speaks. Orang itu benar-benar wow gitu kalau pada saat mendengarkan kalian berbicara. Jadi secara tidak langsung orang bakalan pay attention. Mereka itu bakalan respect, menghargai pada saat kita berbicara. Ya. So, nggak usah takut salah karena kita juga masih belajar. Kita juga bahasa Inggris bukan bahasa nenek moyang kita, bukan bahasa utama kita, bukan bahasa ibu kita. Wajar kalau kita salah, so fine aja. Untuk mereka yang ketawa kalau kita salah itu ya mereka bakalan tetap aja seperti itu. Sementara kita bisa lebih maju lagi, kita bisa lebih improve bahasa Inggris kita. Oh, I don't care if people are loving on my English, but I'm still learning. I'm not a perfect speaker. I am not a native speaker. I just need more time to learn. I just need more time to prove that I can do it, that I can do better than now, right? You don't need to feel demotivated and you should not give up. Everything needs process, right? Everything needs process. So, gagal hari ini, salah hari ini belum tentu juga salah besok dan seterusnya, right? Ketika kalian mengerti ya bahasa Inggris itu, oh ternyata seperti ini, itu bakalan kalian bakal merasa senang banget. Oh ternyata nggak sesusah pada saat kita belajar di sekolah, nggak sesusah dulu pada saat gurunya mungkin kurang jelas dalam penjelasan bahasa Inggrisnya. Mungkin bahkan ada yang membenci bahasa Inggris gitu, dan bahkan baru sekarang belajar bahasa Inggris dan akhirnya nyesel ya kok baru sekarang belajar bahasa Inggris. Biar gak seperti itu, kalian belajar bahasa Inggris ya, jangan merasa bahasa Inggris itu, jangan anggap bahasa Inggris itu susah. Bahasa Inggris itu tidak susah ya. Yang susah itu adalah untuk memotivasi diri kita untuk belajar bahasa Inggris. Karena banyak yang belajar bahasa Inggris lama-lama karena materinya mungkin terasa susah atau gimana, tiba-tiba stop, gak lanjut lagi. Dan akhirnya ya bahasa Inggrisnya seperti itu aja, gak berkembang. Tapi kalau kalian termotivasi, kalian punya orang yang menginspirasi kalian untuk belajar bahasa Inggris, nothing is impossible. Oke, seperti saya juga punya favorit. Kalau di Amerika itu saya suka dengerin ex-presiden US yaitu Barack Obama. Saya seneng banget dengerin beliau berbicara bahasa Inggris. Aksennya benar-benar clear. Jadi berbicaranya juga itu tegas banget, lantang gitu loh.
Enggak seperti itu. But everybody, I'm happy to see you again. Like ya seperti itu ya, walaupun nggak sama ya, sorry. Tapi pada saat beliau berbicara itu saya senang dengarnya gitu. Saya termotivasi sama itu, dan saya juga masih punya yang lain gitu. Jadi saya harus bisa seperti itu kalau saya ngomong gitu. Saya harus termotivasi walaupun nggak 100%, tapi setidaknya 50-60% bisalah mendekati pengucapannya. Okay, so make sure before you are learning English. So pastikan ya sebelum kalian belajar, kalian harus punya salah satu tokoh atau orang yang bisa memotivasi kalian, menginspirasi kalian untuk belajar. Okay, anyway, good luck. Karena saya yakin semuanya masih belajar, semuanya nggak pintar bahasa Inggris, semuanya masih sama. Kalian dan saya juga masih sama-sama belajar. So mari kita belajar bahasa Inggris di channel ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang bahasa Inggris, semampunya saya akan jawab ya, semampunya saya akan balas. Saya akan buatin video, saya akan upload, saya akan jelasin ke kalian agar sama-sama kita bisa belajar bahasa Inggris. Oke? Dan satu lagi, ilmu itu harus murah dan mudah. Oke? Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bukan sarjana.